Amerika Serikat resmi mencabut larangan masuk selama 2 dekade ke Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto. Amerika Serikat tiba-tiba memberikan visa ke Prabowo Subianto yang sebelumnya telah masuk dalam daftar hitam atau blacklist. Bahkan, Pentagon melalui Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper mengundang Prabowo Subianto ke negara Donald Trump tersebut. Pemberian visa ini kali pertama dilaporkan oleh media politik ternama Amerika Serikat, Politico, pada Selasa 6 Oktober 2020 dengan mengutip seorang sumber di lingkungan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Setelah visa Amerika Serikat terkantongi, Prabowo Subianto juga dikabarkan akan berkunjung ke negeri Paman Sam pada akhir bulan ini. Melansir South China Morning Post, Prabowo Subianto ditolak visanya oleh Amerika Serikat sejak pertengahan tahun 2000-an. Saat itu, Prabowo Subianto hendak menghadiri wisuda putranya di Boston, Amerika Serikat. Diketahui pada tahun 2000-an pula, harian New York Times memberitakan perihal penolakan tersebut. Namun, pihak Amerika Serikat tidak pernah menjelaskan mengapa permohonan visa Prabowo Subianto ditolak. Pada tahun 2012, Prabowo Subianto mengatakan pada Reuters bahwa ia masih belum bisa mendapatkan visa Amerika Serikat karena tuduhan yang ditujukan terhadapnya. Tuduhan Amerika Serikat mengatakan bahwa Prabowo Subianto berada di balik kerusuhan yang menewaskan ratusan orang pasca tumbangnya pemerintahan mantan Presiden Soeharto pada tahun 1998. Menurut aktivis hak asasi manusia, Prabowo Subianto telah melakukan penculikan dalam upaya gagal untuk menjaga agar mantan Presiden Soeharto tetap berkuasa. Selain itu, Prabowo Subianto juga dituduh melakukan pelanggaran HAM di Timur Timur yang saat ini Timur Leste, pada saat memisahkan diri dari Indonesia sejak 2002. Amerika Serikat disebut ragu-ragu untuk mencabut larangan Prabowo Subianto setelah penunjukannya sebagai Menteri Pertahanan hampir setahun yang lalu. Padahal pada periode itu China dan juga Rusia termasuk agresif untuk mengundang Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan China Wei Fenghe misalnya mengunjungi Indonesia sebagai bagian dari tur 4 negara pada bulan lalu. Prabowo Subianto juga diundang ke Rusia menghadiri pagelaran militer. Setelahnya muncul pula berita soal Menteri Pertahanan Amerika Serikat yang menelpon khusus Prabowo Subianto dan akan diundang ke Amerika pada pertengahan Oktober nanti. Juru bicara Menteri Pertahanan RI Dhanil Anzar Simanjuntak dalam keterangannya pada Jumat 9 Oktober 2020 menuturkan, Prabowo Subianto akan memenuhi undangan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper pada 15 Oktober hingga 19 Oktober 2020. Dhanil menuturkan Prabowo Subianto juga selalu menerapkan protokol kesehatan setiap melawat ke luar negeri di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Sebelum berangkat ke negeri Paman Sam, Prabowo Subianto juga akan menjalani tes swab terlebih dahulu. Undangan tersebut untuk melanjutkan pembicaraan detail terkait kerjasama bilateral di bidang pertahanan. Dhanil juga turut mengungkapkan Prabowo Subianto memenuhi undangan tersebut untuk menjaga kedekatan yang sama dengan semua negara. Hal itu dikatakannya sesuai dengan prinsip politik bebas aktif dan tidak terlibat aliansi militer dengan negara manapun. Pemberitaan ini lantas menuai sorotan media internasional, misalnya South China Morning Post. Mengutip beberapa ahli, media itu menyebut langkah ini dilakukan Amerika Serikat untuk menyeimbangkan pengaruh militer dan ekonomi China yang tumbuh di negara terbesar di Asia Tenggara ini. Apalagi keputusan Pentagon untuk menjamu Prabowo Subianto muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan juga China yang mengguncang Asia. China dan Amerika Serikat diketahui bersitegang di banyak hal, termasuk Laut Cina Selatan hingga tudingan Donald Trump terkait virus corona. Senada, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menilai undangan Mark Esper tersebut sebagai strategi Amerika Serikat menghadapi China.
Hikmahanto menuturkan berdasarkan buku putih Departemen Pertahanan Amerika Serikat, disebutkan bahwa China berniat untuk membangun pangkalan militer di Indonesia. Menurutnya, keinginan China tersebut tak lepas karena faktor kedekatan ekonomi Indonesia dengan negeri tirai bambu. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat khawatir ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap China akan melemahkan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Sebab, Amerika Serikat memprediksi Indonesia akan jatuh ke tangan China dengan ketergantungan ekonominya yang mudah dikendalikan China. Padahal Indonesia adalah negara strategis dan memiliki peran yang sentral di kawasan Asia Pasifik baik untuk Amerika Serikat maupun China. Selain itu, undangan tersebut juga dapat dimaknai sebagai pesan Amerika Serikat kepada China bahwa Indonesia berpihak pada Amerika Serikat, terutama dalam ketegangan Amerika Serikat dan juga China di Laut Cina Selatan. Dalam konteks ini, Hikmahanto mengatakan Prabowo Subianto harus tetap berangkat ke Amerika Serikat. Keberangkatannya dapat menegaskan bahwa Indonesia bersahabat dengan negara manapun. Namun demikian, keberangkatan Menhan Prabowo Subianto harus mendapatkan jaminan dari pemerintah Amerika Serikat. Hal itu tak lain agar Prabowo Subianto tidak diseret ke lembaga peradilan atas dugaan pelanggaran HAM pada masa lalu. Di sisi lain, Amnesty International turut angkat bicara terkait pencabutan larangan masuk bagi Prabowo Subianto ke Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, keputusan negeri Paman Sam tersebut sebagai bencana bagi hak asasi manusia di Indonesia. Usman melanjutkan, apalagi jika visa diberikan tanpa prasyarat yang konkret dan juga bermakna. Disebutkan AFP, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menolak berkomentar dengan alasan kerahasiaan aturan visa. Lantas, apa alasan dibalik pemberian visa Prabowo Subianto ini? Hanya sekedar memperkuat kerjasama pertahanan kedua negara, atau ada alasan Cina dibalik itu semua? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!